Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester atau PAS semester Gasal tahun 2021. Kita lihat soalnya. Nomor 1, Romawi 1, A pangkat 4 kali A pangkat 4 kali A pangkat 4 sama dengan A pangkat 12. Romawi 2, 5A dipangkatkan 3 sama dengan 5A pangkat 3. Romawi 3, A pangkat 20 bagi A pangkat 5 sama dengan A pangkat 15. Pernyataan di atas yang benar adalah titik-titik. Oke, kita lihat. Pernyataan pertama, A pangkat 4 kali A pangkat 4 kali A pangkat 4 itu sama dengan A pangkat 4 tambah 4 tambah 4. Berarti A pangkat 12. Kemudian yang kedua, 5A dipangkatkan 3 itu artinya adalah 5 pangkat 3 A pangkat 3. Berarti 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 5 kali 5 berarti 125 A pangkat 3. Pernyataan yang ketiga, A pangkat 20 dibagi A pangkat 5 itu artinya adalah A pangkat 20 dikurangi 5 berarti A pangkat 15. Dari hal ini kita lihat pernyataan yang pertama adalah benar, pernyataan kedua adalah salah, dan ketiga juga benar. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Nomor 2, nilai 6 pangkat 0 dikurangi 6 pangkat 3 ya. 6 pangkat 0, semua bilangan pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. 6 pangkat 3 itu adalah 6 kali 6 kali 6. Berarti 6 pangkat 3 adalah ini 36 kali 6. Berarti 6 kali 6 adalah 36. 6 kali 3 itu 18 tambah 3 21. Dengan demikian 6 pangkat 0 dikurangi 6 pangkat 3 itu sama dengan 1 dikurangi 216 sama dengan negatif 215. Maka jawabannya adalah B. Nomor 3, nilai dari 2 pangkat min 3 ditambah 2 pangkat min 1. Oke, 2 pangkat min 3 ditambah 2 pangkat min 1. Bilangan berpangkat negatif bisa diubah menjadi bilangan berpangkat positif, kita jadikan seper. Berarti 2 pangkat min 3 itu menjadi 1 per 2 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat min 1 menjadi 1 per 2 pangkat 1. Nah, ini adalah 1/8 ditambah 1 per 2. Kemudian penyebut kita samakan. Berarti kita samakan menjadi 8. Yang kiri tetap 1/8. 2 jadi 8 itu 4 kali, maka atas 4 kali. Kalau penyebut sudah sama, maka pembilangan dijumlah. Berarti 5/8. Berarti jawabannya adalah C. Kita lanjutkan nomor 4. Hasil dari 32 pangkat 1/5 dikurangi 16 pangkat 3/4. Oke, kita lihat. 32 pangkat 1/5 dikurangi 16 pangkat 3/4. Oke, 32 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 5 ya. 32 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 5 kali 1/5. Kemudian 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4 ya, dipangkatkan 3/4. Oke, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan, maka ini adalah 2 pangkat 5 kali 1/5. 5 kali 1 bagi 5 itu adalah 1. Kemudian 2 pangkat 4 kali 3/4 ya, 4 kali 3 itu 12 bagi 4 adalah 3. Maka ini adalah 2 pangkat 3. Maka ini sama dengan 2 dikurangi 8, hasilnya adalah negatif 6. Maka jawabannya adalah B. Nomor 5, hasil dari 4 pangkat 6 kali 8 pangkat 6 per 16 pangkat 6 adalah titik. Oke, kita lihat. 4 pangkat 6 kali 8 pangkat 6
dibagi 16 pangkat 6. Semuanya kita ubah bilangan, karena ini ada 8, 4, dan 16, kita ubah menjadi bilangan berpangkat 2. Oke, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, kita pangkatkan 6. Kemudian 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kita pangkatkan 6 juga. Kemudian 16 itu adalah 2 pangkat 4. Kita pangkatkan 6. Oke, 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 adalah 2 pangkat 12 kali 2 pangkat 3 dipangkatkan 6 adalah 2 pangkat 18. 2 pangkat 4 dipangkat 6 adalah 2 pangkat 24. Oke, ini menjadi 2 pangkat 12 ditambah 18 dibagi 2 pangkat 24. Oke, ini adalah 2 pangkat 30 dibagi 2 pangkat 24, berarti 2 pangkat 30 dikurangi 24, ini adalah 2 pangkat 6. Dan 2 pangkat 6 itu adalah 64. Maka jawabannya adalah C. Nomor 6. Andika bermain dengan menggunakan komputer ya tanpa sengaja menekan tombol keyboard pada menu function. Di layar monitor tampak gambar seperti di atas. Ia mulai penasaran, grafik fungsi apa yang gambarnya seperti itu. Keesokan harinya ia bertanya kepada Fauzi temannya. Jawaban Fauzi yang benar tentang grafik tersebut adalah titik-titik. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat ketika X-nya itu ya, X-nya adalah 2, berarti kita lihat ini 2 ini pasangannya adalah 4 ya. 2 ini pasangannya adalah 4. Kemudian kita lihat 3 pasangannya adalah 8 ya. 3 itu pasangannya adalah 8. Kemudian 4 ini pasangannya adalah 16 ya. 4 pasangannya adalah 16. Berarti 4 itu adalah 2 pangkat 2, 8 itu adalah 2 pangkat 3, dan 16 itu adalah 2 pangkat 4. Kita lihat ketika X sama dengan 2, maka ini 2 pangkat 2. Ketika X sama dengan 3, ini 2 pangkat 3. Maka ketika X sama dengan 4 adalah 2 pangkat 4. Maka kalau ini adalah X, maka di sini adalah 2 pangkat X. Maka jawaban yang benar adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan. Nomor 7. Bentuk akar di bawah ini yang tidak senada dengan P pangkat 5/6. Oke, kita lihat P pangkat 5/6. Kita lihat yang A ya. Ini akar pangkat 3 dari akar P pangkat 5. Itu artinya adalah akar pangkat 3 dari akar P pangkat 5 itu artinya adalah P pangkat 5/2 ya. Nah, ini kalau kita ubah ke bilangan berpangkat menjadi P pangkat 5/2 ya. 5/2 per 3. Nah, per 3 ini menjadi P pangkat 5/6 ya, sama dengan ini. Kemudian yang kedua, yang B, akar pangkat 3 dari P pangkat 5. Ini artinya adalah akar P pangkat 5/3. Berarti 5/3 ini sama dengan P pangkat 5/3 per ya, ini 2. Berarti sama dengan P pangkat 5/6. Nomor C, kita lihat akar dari P kali akar pangkat 3 dari P pangkat 2. Ini artinya adalah akar P kali akar pangkat 3 dari P pangkat 2. Kita ubah ke bilangan P berpangkat menjadi P pangkat 2/3 ya. Nah, sama dengan kemudian P kali P pangkat 2/3 itu adalah P pangkat 1/2/3 atau 5/3 ya. Ya,
ini P, berarti P itu kita buat pangkat 3/3 kali P pangkat 2/3. Ini berarti akar dari P pangkat 5/3. 5/3 sama dengan, kita ubah lagi menjadi P pangkat 5/3/2 sama dengan P pangkat 5/6 ya. Kemudian yang D, akar pangkat 3 dari P akar P. Oke, kita lihat akar pangkat 3 dari P. Akar P itu adalah P pangkat setengah. Nah, berarti akar pangkat 3 dari P tambah P pangkat setengah. P itu kita ubah menjadi P pangkat 2/2 kali P pangkat setengah. Itu sama dengan akar pangkat 3 dari P pangkat 3/2. Nah, kita ubah ke bilangan berpangkat menjadi P pangkat 3/2/3 ya, menjadi P pangkat 3/6. Dengan demikian, maka yang senilai dengan yang tidak senilai dengan P pangkat 5/6 ini benar, ini benar, ini benar adalah ini. Ya, berarti jawabannya adalah D. Nomor 8. Hasil dari 4 akar 3 kali akar 6. Oke, kita lihat. Berarti 4 akar 3 kali akar 6. Ini sama dengan 4 akar 3 kali akar 6 adalah akar 18. Kita ubah menjadi 4 akar 18 itu adalah akar 9 kali 2. Nah, berarti akar 9 itu adalah 3, keluar dari tanda akar 2, maka hasil akhirnya adalah 4 kali 3 12 akar 2. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan nomor 9. Jika akar pangkat 4 dari 5 pangkat X sama dengan 1/125, maka nilainya adalah di titik. Oke, kita lihat. Akar pangkat 4 dari 5 pangkat X sama dengan 1/125. Oke, bentuk akar ini kita jadikan bentuk pangkat. Ini artinya adalah 5 pangkat X/4 ya. Kemudian 1/125 itu adalah 1/5 pangkat 3. X pangkat 5 pangkat X/4 sama dengan, kita naikkan berarti 5 pangkat negatif 3. Kalau ada bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya adalah sama. Ini artinya X/4 sama dengan min 3, maka X sama dengan 4 kali min 3 sama dengan negatif 12. Jawabannya adalah D. Nomor 10. Bentuk yang senilai dengan 6 per akar 5 min akar 3. Oke, kita lihat. 6 per akar 5 dikurangi akar 3. Ini masing-masing kita kalikan dengan sekawan ya. Kita kalikan sekawan dari akar 5 min akar 3, yaitu akar 5 min akar 3 itu sekawannya adalah akar 5 plus akar 3. Ini namanya sekawan. Kemudian kalau penyebut dikalikan akar 5 plus akar 3, maka pembilang juga dikalikan akar 5 plus akar 3. Oke, kita lanjutkan. Akar 5 min akar 3 dikalikan akar 5 plus akar 3 itu hasilnya adalah akar 5 kali akar 5, berarti 5 dikurangi akar 3 kali akar 3 adalah 3. Atasnya menjadi 6 kali akar 5 plus akar 3. Kemudian 6 kali akar 5 plus akar 3 dibagi 5 dikurangi 3 adalah 2, maka 6 dibagi 2 itu adalah 3 kali akar 5 ditambah akar 3, maka jawabannya adalah 3 kali akar 5 tambah akar 3, jawabannya adalah B. Nomor 11. Ayah mengisi bak penampungan air berbentuk kubus sampai penuh menghabiskan 27 liter air. Maka panjang rusuk bak penampungan air tersebut adalah titik. Oke, kita lihat volume kubus ya.
volume itu adalah S kali S kali S, itu adalah volume. Dan ternyata S kali S kali S itu sama dengan volumenya adalah 27.000 liter ya. Ini menjadi S kali S kali S sama dengan 27 liter, itu adalah desimeter pangkat 3. Oke, 27 itu adalah 3 kali 3 kali 3, maka S kali S kali S sama dengan 30 kali 30 kali 30. 3 kali 3 kali 3 adalah 27. Ini nolnya 3, dengan demikian S-nya sama dengan 30 desimeter ya. 30 desimeter, maka S-nya sama dengan 3 meter. Jawabannya adalah C. Nomor 12. Persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah bx min 15 sama dengan 0. Dengan salah satu akarnya x sama dengan 3, maka nilai b adalah titik-titik. Oke, kita lihat. 2x kuadrat plus bx min 15 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan akan seperti ini ya, sama dengan 0. Kalau salah satu akarnya adalah x sama dengan 3, berarti ini adalah x min 3. Nah, kalau ini X berarti supaya 2X pangkat 2, ini adalah 2X. Oke, kita lihat. Kalau ini ada min 3, supaya min 15, ini harus 5. Ya, ini harus 5, maka ini ditambah. Ya, berarti kalau 5 kali min 3 adalah 15. Oke, sekarang kita kalikan. Ya, 2X kali X adalah 2X kuadrat. Kemudian 2x kali min 3 adalah min 6x. Kemudian 5 kali x itu adalah 5x. Dan 2x kali min 3 adalah 5 kali min 3 adalah min 15, sama dengan 0. Kemudian ini kita gabung, 2x kuadrat min 6 ditambah 5, berarti hutang 6 dibayar 5 adalah min 1, berarti min x min 15 sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini soal hasilnya adalah 2x kuadrat plus bx min 15 sama dengan 0. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa b-nya itu adalah negatif 1 ya. B-nya itu adalah negatif 1, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 13. Himpunan penyelesaian 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Oke, kita lihat. 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. 4x kuadrat sama dengan min 25 pindah ke kanan berarti 25. Maka x kuadrat sama dengan 25 dibagi 4. Maka x sama dengan akar dari 25 dibagi 4. Maka X itu adalah plus minus, akar 25 itu adalah 5 dan akar 4 adalah 2. Maka jawabannya X adalah plus minus 5/2. Berarti min 5/2 dan plus 5/2. Maka jawabannya adalah A. Nomor 14. Himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 ditambah 5X min 14 sama dengan 0 adalah titik-titik. Oke, kita lihat. Nah, kita faktorkan x kuadrat berarti 2x kali x. Kemudian 14 itu adalah 7 kali 2 ya. 7 kali 2. Supaya ini positif maka ini adalah plus dan ini adalah min. Ya, berarti x kuadrat tambah 5x min 14 sama dengan 0. Itu difaktorkan menjadi x tambah 7 dikalikan x dikurangi 2. Oke, maka x tambah 7 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 7 atau x sama dengan 2. Maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7,2. Jawabannya adalah
D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jumlah kebalikan dari akar-akar X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Oke, kita lihat. Ini kita faktorkan dulu. Nah, ini kita faktorkan dulu. X kuadrat itu adalah X kali X. Kemudian 8 itu adalah 4 kali 2. Berarti ini 4 kali 2. Karena ini mintanya negatif, berarti ini min. Ya. Berarti X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0 difaktorkan menjadi X min 4, X min 2. Oke, maka X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Itu adalah akarnya. Mintanya adalah jumlah kebalikan. Ya, berarti mintanya adalah 1/X. Ini kita anggap X1, ini X2. 1/X1 ditambah 1/X2. Berarti sama dengan 1/4 ditambah 1/2. Kita samakan penyebutnya, ini 1/4, ini adalah setengah, itu 2/4, maka hasil akhirnya adalah 3/4. Berarti jumlah kebalikan dari akar-akar X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0 adalah 3/4. Jawabannya B. Nomor 16. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya berlawanan dengan akar persamaan X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Oke, kita lihat. Mari kita faktorkan. Nah, X kuadrat adalah X kali X. Kemudian 10 itu adalah 5 kali 2. Nah, 5 kali 2. Karena ini adalah mintanya negatif 7, berarti negatif 5 ditambah negatif 2. Dengan demikian, maka X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0 itu kalau kita faktorkan menjadi X min 5 dikalikan X min 2 sama dengan 0. Mintanya adalah akar kuadrat yang berlawanan, ya. Berarti kalau berlawanan, ya, akar berlawanan, maka persamaan kuadrat yang maksud adalah lawannya min 5 itu adalah plus dan lawannya min 2 juga plus. Berarti persamaan kuadrat yang diinginkan adalah seperti ini, sama dengan 0 karena berlawanan. Ini min 5 lawannya adalah 5 dan min 2 lawannya adalah 2. Maka X plus 5 sama dengan 0 atau ini kita mau membuat persamaan kuadrat, berarti ini kita kalikan X kali X adalah, atau ini kita hapus saja. Nah, ini kita hapus. Oke. Berarti X kali X adalah X pangkat 2. X kali 2 itu adalah 2X. 5 kali X itu adalah 5X. Dan 5 kali 2 adalah 10 sama dengan 0. Yang tengah kita gabung. X pangkat 2 ditambah 2 tambah 5 adalah 7. Plus 10 sama dengan 0, maka jawabannya adalah X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0, jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Jika P tambah 3 cm adalah panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya berturut-turut P cm dan P min 3 cm, maka panjang sisi miring tersebut adalah di titik. Oke, kita lihat. Kita akan menggambar sketch segitiga siku-siku. Ya, seperti ini. Sisi miringnya adalah P plus 3. Kemudian sisi siku-sikunya adalah P min 3 dan P. Ya. Dalam segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, mari kita lihat. Berarti P plus 3 dikuadratkan itu sama dengan P kuadrat ditambah P min 3 dikuadratkan. Oke, kita kuadratkan. P plus 3 dikuadratkan adalah P kuadrat ditambah 2 kali P tambah 3 berarti 6P ditambah 9 sama dengan P kuadrat ditambah, ini kita kuadratkan berarti P kuadrat 2 kali P kali min 3 min 6P plus 9. Oke, kita lihat. Karena ini berarti P kuadrat ditambah 6P ditambah 9 sama dengan ini 2P kuadrat
min 6P plus 9. Oke, kita lihat semuanya kita pindah ke ruas kanan. Semuanya pindah ke ruas kanan, berarti ruas kiri sama dengan 0. Ini 2P kuadrat, berarti 2P kuadrat. Ini kita pindah ke kanan menjadi min P kuadrat. Kemudian min 6P plus kita pindah ke kanan menjadi min 6P. Kemudian ini 9. Maaf, ini plus 9. Ini 9 dipindah menjadi min 9. Maka 0 sama dengan ini adalah P kuadrat. Min 6 berarti min 12P. Ini adalah 9 dikurang 9 adalah 0. Berarti P kuadrat min 12P sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Oke, kita lihat. Kita tukar tempat dulu. Berarti P kuadrat min 12P sama dengan 0. Maka P kali P min 12 sama dengan 0. P sama dengan 0 atau P sama dengan 12. Maka ketemunya P sama dengan 12. Yang ditanyakan adalah sisi miring. Sisi miringnya adalah, berarti sisi miringnya adalah P tambah 3, berarti sama dengan P nya 12, berarti 12 tambah 3 atau 15. Jawabannya adalah C. Kita lihat soal nomor 18. Titik puncak dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 7 adalah titik. Oke, kita lihat grafik ini A-nya adalah 2, B-nya adalah min 4. Ya, berarti untuk menentukan titik puncak, maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Oke, B-nya adalah min 4, berarti min 4 per 2A, A-nya adalah 2, berarti seperti ini. Negatif kali negatif adalah positif, berarti ini 4 per 4 itu sama dengan 1. Ya, nilai X sama dengan 1 kita gantikan ke fungsi ini, berarti Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 7. X-nya kita ganti 1. Y sama dengan 2 kali 1 kuadrat min 4 kali 1 ditambah 7. Y sama dengan 2 min 4 plus 7. Maka Y sama dengan 2 dikurang 2 tambah 7 adalah 9, dikurang 4 adalah 5. Dengan demikian, maka puncaknya, ya, puncaknya adalah X-nya itu 1, berarti 1, dan Y-nya adalah 5, 1,5. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sumbu simetri parabola Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 3. Oke, kita lihat. Parabola ini, maka ini A-nya adalah 1 dan B-nya adalah min 5. Ya, persamaan sumbu simetri itu persamaannya adalah X sama dengan min B per 2A. Oke, kita lihat B-nya min 5, berarti min dari min 5 per 2 kali A-nya adalah 1. Maka ini min kali min adalah plus, berarti 5 per 2. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 5 per 2. Jawabannya adalah D. Soal nomor 20. Fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0 dan melalui sebuah titik 2,4 adalah titik. Oke, kita lihat. Soal ini agak panjang, ya. Soalnya agak panjang, berarti X kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y. Ya, ini fungsi umumnya. Langkah pertama adalah kita gantikan titik min 2,0, ya. Kita gantikan titik min 2,0, berarti min 2,0. Dengan demikian maka X-nya kita ganti min 2, berarti min 2 dikuadratkan adalah 4, berarti ini 4A. Kemudian min 2 kali B adalah min 2B
plus C sama dengan 0. Kemudian yang kedua, titik 3,0 kita gantikan, 3,0 kita gantikan, berarti X nya kita ganti ke 3 kuadrat adalah 9, berarti 9A plus X nya kita ganti 3, berarti 3 kali B adalah 3B plus C sama dengan 0. Titik yang ketiga juga kita substitusikan, berarti 2,4. Oke, kita lihat X nya kita ganti 2 kuadrat adalah 4, berarti 4A plus 2B plus C, Y nya adalah 4. Ini kita anggap persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua, ini adalah persamaan ketiga. Oke, sekarang kita lihat dulu persamaan pertama dan persamaan yang ketiga ya. Dari persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 3 adalah 4A tambah 2B tambah C sama dengan 4. Persamaan pertama adalah 4A min 2B tambah C sama dengan 0. Oke, ini kita kurangi. 4A dikurangi 4A adalah 0. 2 dikurangi negatif 2 adalah 4. C dikurangi C itu adalah 0. 4 dikurangi 0 adalah 4. Maka B nya adalah 1 ya. B sudah ketemu 1. Oke, selanjutnya kita lihat persamaan dari 1 dan 2 ya. Kita lihat persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2. 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Persamaan satunya adalah 4A min 2B tambah C sama dengan 0. Oke, ini kita kurangi. 9 dikurangi 4 itu adalah 5. Kemudian 3 dikurangi negatif 2 juga 5. Oke, C dikurangi C adalah 0 sama dengan 0. Berarti 5A tambah 5B sama dengan 0. Atau ini berarti A tambah B sama dengan 0 ya. A tambah B sama dengan 0, padahal B nya adalah 1, maka A tambah 1 sama dengan 0, maka A sama dengan negatif 1. A ketemu negatif 1, B ketemu 1. Langkah terakhir, kita pilih salah satu dari ketiga ini ya. Kita pilih yang persamaan ketiga. 4A tambah 2B tambah C sama dengan 4. A nya adalah negatif 1, berarti 4 kali negatif 1. B nya adalah 1, berarti 2 kali 1 plus C sama dengan 4. Negatif 4 ditambah 2 ditambah C sama dengan 4. Min 4 tambah 2 adalah min 2 tambah C sama dengan 4. Maka C sama dengan 4, min 2 dipindah ke kanan plus 2, maka C sama dengan 6. Dengan demikian ya, A nya negatif 1, B nya 1, dan C nya 6. Maka fungsi kuadratnya adalah ya, A-1, berarti antara A dan D. Kemudian B nya 1, C nya 6, maka jawabannya adalah D ya. Ini A nya min 1, B nya itu 1, dan C nya adalah 6. Kita lanjutkan nomor 21. Seorang tukang pembuat talang air mendapat pesanan membuat talang air dari lembaran galvanum yang lebarnya 60 cm. Caranya dengan melipat lebarnya atas 3 bagian dan membentuk huruf U yang panjang sisi kiri dan kanan masing-masing setengah kali 60 min X cm dan alasnya adalah X. Supaya volume talang maksimum nilai X adalah titik. Oke, kita lihat. Kita lihat penampang ini ya. Maka volume ini adalah luas dari penampang ini dikalikan panjangnya talang. Maka kita akan mendapatkan kita akan menghitung luas dari persegi panjang ini. Ini alasnya adalah X, berarti ini X,
Kemudian masing-masing dari sisi kanan dan kiri ini adalah setengah. Ya, ini 0,5 saya pakai setengah. 60 min X. Ini sama, ya. Ini sama. Kita akan hitung luasnya ini. Maka luas sama dengan panjang kali lebar, maka luas adalah X kali setengah 60 min X. Oke, luas sama dengan berarti X kali setengah 60 adalah 30 min setengah X, maka luasnya adalah 30 X min setengah X kuadrat. Supaya luasnya itu maksimal, maka grafik ini harus merupakan titik puncaknya. Nah, untuk menentukan titik puncak, berarti kita menggunakan persamaan sumbu simetri. Ya. Fungsi L sama dengan 30X min setengah X kuadrat. Ini A-nya adalah min setengah, B-nya adalah 30. Ya. Persamaan sumbu simetri, ya, sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Ya. B-nya adalah 30, berarti min 30 kali 2 kali A-nya adalah min setengah. Min setengah, maka min 30 dibagi min 1, X-nya sama dengan 30. Ya, X sama dengan 30. Berarti supaya volume dari telang itu maksimum, maka nilai X, ya, nilai X harus 30. Maka jawabannya adalah A. Nomor 22. Seseorang menembakkan sebuah peluru ke atas, lintasan yang dilalui peluru berbentuk kurva HT sama dengan, ya, HT ini adalah tinggi setelah T detik 40 T min 2T kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru adalah titik. Oke, sama, berarti ini A-nya adalah min 2, ya, A-nya adalah min 2 dan B-nya adalah 40. Ya. Untuk menentukan tinggi maksimum, kita menentukan persamaan sumbu simetri, yaitu min B per 2A. Berarti min 40 per 2 kali A-nya adalah min 2, maka ini adalah min 40 per min 4, maka hasilnya adalah 10. Ya. X sama dengan 10, kita gantikan ke fungsi ini. Ya. Berarti H10 sama dengan 40 kali 10 min 2 kali 10 kuadrat. Ya. T ini kita ganti dengan 10. Berarti H10 adalah 400 min 2 kali 100. H10 sama dengan 400 dikurangi 200. H10 sama dengan 200. Artinya peluru akan mencapai tinggi maksimum pada detik yang ke-10 dan tingginya adalah 200 meter. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan. Nomor 23. Sebuah titik P 3,5 ditranslasikan oleh translasi 2 min 3. Bayang titik P adalah titik. Oke, kita lihat. P itu adalah 3,5, kemudian kita translasikan 2 min 3, maka bayangan titik P disebut dengan P aksen itu adalah ini, ya, 3 ditambah 2, berarti 3 ditambah 2,5 ditambah min 3. Nah, oke, maka P aksennya adalah 5 ditambah min 3 adalah 2. P aksennya 5,2. Jawabannya adalah D. 24. Bayang titik H setelah ditranslasikan oleh translasi min 5 adalah min 2,3. Koordinat titik H adalah titik. Oke, kita lihat. Titik H itu, ya, E, Y ditranslasikan ke min 55. Ya, min 55, maka H aksennya adalah negatif 2,3. Berapakah X dan Y-nya? Oke, kita lihat.
Kalau titik Hi, Y kita translasi min 55, artinya maka Hi aksen itu koordinatnya adalah ini tambah, berarti X min 5, Y tambah 5 ya. Dan ternyata Hi aksen itu X min 5, Y tambah 5 dan hasilnya adalah min 2,3, artinya dari ini berarti X min 5 itu sama dengan min 2 ya. Berarti X sama dengan min 2 tambah 5, X sama dengan 3. Kemudian Y tambah 5 sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 dikurangi 5, maka Y sama dengan negatif 2 ya. Berarti koordinat titik Hi adalah X-nya itu 3, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 2, maaf ya, Y-nya min 2, X-nya 3, Y-nya min 2. 3 min 2 jawabannya adalah C. Kita lanjutkan nomor 25. Layang-layang ABCD terletak pada koordinat A 3,8, B 7,6, C 3,-1 dan D negatif 1,6. Jika layang-layang tersebut dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan yang terletak pada koordinat betul adalah titik. Oke, kita lihat titiknya, kita tulis. Berarti titik A, kemudian B, C dan D. A-nya itu adalah 3,8, B-nya adalah 7,6, C-nya adalah 3,-1 dan D-nya adalah min 1,6. Keempat titik ini dicerminkan terhadap sumbu Y ya, diterjemahkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah A aksen, B aksen, C aksen dan D aksen. Berapa bayangannya? Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah absisnya ya, maka yang berubah adalah absisnya. Dengan demikian maka A 3,8 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya adalah menjadi lawan, berarti min 3 ya, 8. Kemudian 7,6 itu menjadi min 7,6. Kemudian 3,-1 berarti menjadi min 3,-1 dan min 1,6 menjadi lawan dari min 1 adalah 1,6. Oke, kita lihat min 3,8 antara A dan B, kemudian min 7,6, min 3,-1 dan 1,6, maka jawabannya adalah B. Nomor 26. Sebuah titik dengan koordinat 5,-1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka bayangan titik tersebut pada koordinat adalah titik. Oke, kita lihat titiknya, berarti belum tahu, maka X itu adalah A, itu ada titik, misalnya A adalah X, Y, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3 ya, cerminnya adalah Y sama dengan 3, maka bayangannya A aksen itu adalah X, ya, X, 2 kali 3 dikurangi Y, maka A aksen itu adalah X, 6 min Y. Nah, dan ternyata sebuah titik dengan koordinat 5,-1, berarti X-nya adalah, maaf, ini kita ganti, ternyata koordinat diketahui, ini kita hapus saja. Nah, kita hapus. Berarti A-nya itu diketahui, bukan tidak diketahui ya. Berarti A-nya diketahui, berarti titik 5,-1 dicerminkan terhadap Y sama dengan 3, maka bayangannya adalah 5, cermin kali 2 berarti 2 kali 3 dikurangi -1, maka bayangannya menjadi 5, ini 6 ditambah 1, maka bayangan menjadi 5,7, maka jawabannya adalah D.
Kita lanjutkan nomor 27. Sebuah foto berbentuk persegi panjang diletakkan pada sebuah bidang koordinat. Titik sudutnya 2,1, 5,1, 5,5, dan 2,5. Jika foto tersebut didilatasikan dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala 2, maka luas bayangan foto setelah tersebelah titik. Oke, kita lihat. Titiknya adalah 2,1, kemudian 5,1. Titik yang ketiga adalah 5,5. Titik yang keempat adalah 2,5. Nah, keempat titik ini didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala 2. Artinya apa? Berarti masing-masing titik ini kita kalikan dengan 2, maka bayangannya adalah 4,2. Berarti ini kali 2. Kemudian ini kali 2 berarti 10,2. Kemudian titik yang ketiga adalah 10,10. Titik yang keempat adalah 4,10. Oke, sekarang kita akan menggambar keempat titik ini ya, untuk menentukan luasnya. Titik pertama 4,2. 1, 2, 3, 4. Ini 4. 1, 2. Berarti titik pertama adalah ini. 4,2. Titik yang kedua adalah 10,2. 4 di sini, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10,2 titiknya adalah ini. 10,2. Kemudian titik ketiga 10,10. Nah, kalau duanya itu di sini, ini 2, maka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Ini titiknya adalah 10,10. Titiknya 10,10. Dan titik yang ketiga adalah 4,10. Berarti ini 4, 10-nya adalah ini. Nah, ini titik yang keempat. Sekarang ini kita lihat persegi panjangnya. Nah, kita buat sketch. Di sini 4 sampai 10 itu adalah panjangnya 6 satuan, kemudian 2 sampai 10 panjangnya adalah 8 satuan. Dengan demikian, maka luas itu adalah panjang kali lebar, berarti 8 satuan kali 6 satuan, maka luas bayangannya menjadi 48 satuan. Jawabannya adalah A. Nomor 28. Grafik fungsi parabola Y sama dengan E kuadrat min 1 dirotasikan oleh pusatnya O 180 derajat. Maka 1, 2, 3. Pertama, kurva bayangan terbuka ke bawah. Yang kedua, titik puncak bayangan berada di atas sumbu X. Titik potong sumbu X tidak berubah. Dan sumbu simetri kurva bayangan di Y sama dengan 0. Oke, kita lihat. Pertama kita akan menggambar kurva ini ya. Kurva ini akan kita gambar. Nomor 28. Kita akan menggambar kurvanya. Nah, kita akan menggambar kurvanya. Maka kurva itu ketika Y sama dengan E kuadrat min 1, titik potong dengan sumbu X adalah E kuadrat min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1 ya, E kuadrat sama dengan 1, maka X adalah plus minus 1, berarti ini min 1, ini adalah 1. Kemudian puncaknya pada X sama dengan 0 ya, puncaknya di X sama dengan 0, berarti ketika X sama dengan 0 maka Y nya adalah min 1, puncaknya di sini negatif 1, berarti grafiknya seperti ini ya, puncaknya di sini. Maka ketika dia dirotasi 180 derajat ya, maka kurva bayangan terbuka ke bawah, benar. Kalau dia terbuka ke atas diputar 180 derajat maka akan menjadi ke bawah, ini berarti benar. Titik puncak bayangan berada di sumbu X, benar. Kalau semula titik puncaknya adalah 0,1, kalau diputar 180 derajat maka puncaknya akan menjadi 0,1, ini benar juga. Titik potong dengan sumbu X tidak berubah ya. Kalau ini diputar, maka titik potong yang di kanan pindah di kiri, yang di kiri pindah di kanan, tidak berubah. Keempat, sumbu simetri kurva bayangan adalah Y sama dengan 0. Sumbu simetrinya itu ya, untuk kurva ini sumbu simetri
itu adalah merupakan sumbu Y atau garis X sama dengan 0 ya. Sumbu simetrinya bukan Y sama dengan 0 tapi adalah garis X sama dengan 0. Maka yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah C. Nomor 29. Titik min 1, min 6 adalah titik koordinat bayangan sebuah titik setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, kemudian dirotasikan dengan pusat O 0,0 dan sudut putaran min 90 derajat. Oke, kita lihat. Titiknya belum tahu, berarti kita misalkan E, Y, ya, E, Y, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, ya, Y sama dengan 2, maka A aksennya adalah X, 2 kali 2, ya, 2 kali 2 min Y, berarti A aksennya menjadi X, 4 min Y. Setelah ini kemudian dirotasikan, ya, dirotasikan dengan pusat O dan sudut putar min 90 derajat. Nah, min 90 derajat. Maka hasilnya adalah, ya, hasilnya adalah A. Double aksen akan menjadi, ya, A double aksen akan menjadi 4 min Y, nah, 4 min Y, min X, nah, dan ternyata A double aksen itu hasil akhirnya adalah min 1, min 6, min 1, min 6, artinya min X sama dengan min 6, X nya sama dengan 6, dan 4 min Y sama dengan min 1, maka 4 plus 1 sama dengan Y, maka 5 sama dengan Y. Berarti X nya sama dengan 6 dan Y nya sama dengan 5, ya. X nya sama dengan 6, Y nya sama dengan 5, jawabannya adalah B. Soal terakhir, nomor 30. Sebuah titik 9,3 dideletasikan dengan pusat di rotasi O 0,0 dengan faktor skala K. Bayangan titik tersebut adalah 6,2. Faktor skala yang dimaksud adalah titik. Oke, kita lihat. Titiknya 9,3. Oke, kemudian didilatasi pusatnya O, faktor skalanya adalah belum tahu, berarti K, maka bayangannya ternyata adalah 6,2. Ya, berarti kalau titik 9,3 didilatasikan dengan O, K, artinya maka 9K, ya, 9K itu sama dengan 6, kemudian 3K itu sama dengan 2, ya, 3 kali K sama dengan 2, maka K nya sama dengan 2/3. Jawabannya adalah C. Demikian pembahasan kita pada kali ini tentang soal latihan penilaian akhir semester Gasal kelas 9 tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.